Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita boleh bangun dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam sarapan. Kita akan sama-sama merenungkan tentang kebaikan dari sikap terus terang. Terambil dari Amsal 27 ayat yang ke-1 sampai dengan 9. Tapi kita akan fokus di dalam ayat yang ke-9. Sebagaimana minyak harum dan wangi-wangian menyenangkan hati, demikian juga kebaikan kawan menyegarkan jiwa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi indah di dalam kami boleh beristirahat malam. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan rencanakan dan Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, karena kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, seorang sahabat pernah berkata kepada saya, Nit, kadang kamu itu kalau khotbah, kamu terdengar lebih suci dari dirimu yang sebenarnya. Awal-awal Bapak Ibu saya merasa, wah ini teguran yang sangat menohok sekali ya. Karena benar juga tuh katanya Bapak Ibu ya. Karena tatapan tajam dan senyuman lembutnya itu juga mengisyaratkan bahwa teguran itu bukan datang dari seorang teman dekat dan mentor bijak yang sangat saya hormati saja. Tapi itu teman yang mengetahui selak-beluk kehidupan saya. Dan dia menegur sambil tertawa karena dia mungkin juga sadar kalau kata-katanya itu menampar dan benar adanya. Nah, ada kalanya Bapak Ibu ketika berbicara soal iman, saya itu menggunakan istilah-istilah yang kedengarannya mentereng tetapi terkesannya ya seperti tidak tulus gitu ya. Nah, sahabat saya ini mengasihi saya dan berusaha membantu saya agar saya ini lebih efektif dalam membagikan sesuatu yang benar-benar saya yakini kepada orang lain. Jadi ketika mengingat kembali Bapak Ibu, saya memandang pesannya itu sebagai nasihat yang terbaik yang pernah saya terima. Terkadang Bapak Ibu, kita sebagai hamba Tuhan ini kan ya, orang Jawa bilang gajah dibelangkoni, bisa ngomong tapi tidak bisa ngelakoni. Nah, tapi kalau kita ada sahabat, kita akan bisa mengerti, oh ini kekurangan kita, oh ini titik terdalam dari kejatuhan kita. Nah, seorang kawan memukul dengan maksud yang baik, itu tulis Salomo dengan bijak. Tetapi seorang lawan itu mencium secara berlimpah-limpah. Karena itu kita juga kadang perlu koreksi diri Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita, ketika kita sering mendapatkan pujian, apakah orang itu tulus dan apakah dedikasi pelayanan dan kehidupan kita itu benar adanya. Tapi ketika orang mengkritik, kalau kita merenungkan Bapak Ibu, itu terlebih baik. Karena kritikan itu akan membangun kita. Kritikan itu akan membuat kita semakin menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih mengembangkan kapasitas kita, dan kita menjadi waspada di dalam melakukan hal-hal yang baik ataupun juga buruk. Kita akan berpikir dua kali ketimbang kita tidak pernah dikritik. Nah, pengertian yang diberikan sahabat saya ini Bapak Ibu menunjukkan kebenaran dari nasihat itu. Nah, saya bersyukur karena kepeduliannya ia mau menyatakan nasihat yang perlu saya dengar. Meskipun saya tahu mungkin itu sulit sangat diterima oleh orang lain juga. Tetapi ketika seseorang mengatakan apa yang manis didengar, terkadang kita justru tidak terbantu olehnya. Perkataan mereka bisa jadi menghalangi kita dari pertumbuhan dan perkembangan penting yang bisa kita lakukan. Nah, justru sikap terus terang Bapak Ibu dapat membawa kebaikan jika ditunjukkan dengan kasih yang tulus dan rendah hati. Nah, kiranya Allah itu memberi kita hikmat untuk kita boleh rela menerima nasihat dari sahabat yang terus terang, menyampaikannya dengan baik, supaya melaluinya Bapak Ibu kita bisa terus-menerus mencerminkan hati Tuhan yang penuh kasih dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kami memiliki sahabat yang bisa menegur dan memberikan kami pendapat yang baik. Kami juga bersyukur karena kami punya sahabat yaitu Yesus Kristus yang senantiasa menjadi panutan dan penuntun hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami, agar kami tidak berjalan dengan pikiran kami sendiri, tetapi kami terus menyerahkannya di dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, karena kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai jumpa.